Ada ibadah itu tak pakai air liur, tak pakai tenaga. Yang penting tahan aja, puasa. Tapi yang satu ini mesti pakai duit. Itulah dia haji. Dan orang yang beribadah pakai duit ini balasannya cash. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Orang yang haji mabrur balasannya langsung disebutkan dalam hadis surga. Mudah-mudahan pertemuan Bapak Ibu jamaah haji ini adalah pertemuan para penghuni surga insyaallah. Tapi kalau kita lihat dalam perjalanan Nabi, hajinya hanya sekali saja. Seumur hidup Nabi hanya sekali. Itulah dia haji wada. Haji yang terakhir, yang pertama dan penutup. 2 bulan setelah itu dia meninggal dunia. Haji bulan Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Tasyrik, meninggal 12 Rabiul Awal. Zulhijjah 10 hari, Muharram, Safar, Rabiul Awal, lebih kurang 2 bulan meninggal. Tak ada lagi haji setelah itu. Pelajaran pertama yang dapat diambil, hai orang beriman, carilah duit banyak-banyak, pergilah haji sekali saja. Bapak Ibu yang sudah nyetor ONH untuk berangkat haji kedua, ketiga, 30 juta, besok pagi tarik duit itu balik, masukkan ke program dakwah pedalaman. Itu apalagi pergi haji. Yang sudah setor ONH plus 100 juta, cukup sekali haji. Yang haji 2-3 kali. Karena haji hanya sekali saja. Ini kadang banyak juga yang pergi haji ini yang pertama dulu kurang puas Pak Ustadz. Bukan kurang puas ibadahnya, shoppingnya. Ceret kuning belum dibeli, tempat celak belum, tasbih permata belum. Bapak Ibu jangan lupa, entah siapa yang menyusunnya di Makkah itu saya tak tahu. Ini hotel, ini masjid. Antara hotel dan masjid pasar, sehingga orang sekali ke masjid 2 kali ke pasar. Ini hotel, ini masjid, pergi pulang ke masjid berapa kali? Sekali, ke pasar 2 kali. Oleh sebab itu maka pergilah haji sekali saja. Umroh Pak Ustadz, ini saya serba salah cerita umroh ini. Mau saya minimalisir umroh, sementara di hadapan saya ustadz-ustadz gaid umroh. Saya sendiri pun bawa umroh. Tapi saya umroh setahun sekali. Karena memang Nabi umroh seumur hidup 4 kali. Umroh tahun ke-6, umroh Hudaybiyah. Umroh tahun ke-7, umroh qadha. Umroh tahun ke-8, itulah Fatu Makkah. Umroh tahun ke-10, haji wada'. 4 kali cuman dia umroh. Jadi Bapak Ibu yang sudah umroh 4 kali, yang kelima tak usah jadi berangkat, duit itu masukkan lagi ke dakwah pedalaman. Apa maknanya? Bahwa beribadah itu merasakan nikmatnya sama antara mengeluarkan duit untuk ke Makkah dengan mengeluarkan duit untuk dakwah suku pedalaman. Kalau sama rasanya, berarti sudah menikmati ibadah. Saya Pak Ustadz, waktu mengeluarkan 30 ke Makkah, nikmat. Tapi waktu 30 untuk suku pedalaman, sakit saya. Berarti belum terasanya lagi ibadah itu. Karena ada embel-embel. Yang ke suku pedalaman tadi, masuk 30 hilang, tak nampak kesannya. Kalau yang ke sana tadi, naik pesawat bolak-balik, tinggal di hotel, bisa pula selfie sama pramugari. Bagi bapak-bapak yang bininya tak ikut. Oleh sebab itu maka ini yang pertama, bahwa carilah duit. Ada satu kabupaten di Riau. Riau itu 12 kabupaten kota. Salah satu kabupaten miskin susah. Bupatinya ngomong ke saya, menurut survei ekonomi lembaga survei Ustadz,
ini kabupaten kami termiskin, tersusah, termelarat, tapi jamaah hajinya terbanyak. Kenapa bisa begitu? Karena setiap mereka bertanam kelapa, bertanam karet, bertanam padi, bertanam sawit, niat di awal berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji. Waktu menanamkan, menugal bibit padi itu berangkat haji, berangkat haji. Di kampung lain enggak? Kawin lagi, kawin lagi. Bukan saya mengatakan kawin lagi itu salah, tidak salah, tidak salah kan Bu? Tapi ini ada niat untuk berangkat haji. Maka adik-adikku yang belum berangkat haji, PNS kalian, ASN, pegawai BUMN, langkahkan kaki besok pagi berangkat. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, aku kerja mau berangkat haji. Harus ada niat. Ini sekarang banyak orang, kamu belum haji, belum Pak Ustadz, ada niat, saya serahkan sama Allah aja Ustadz. Ya tak bisa. Kalau tak ada gerak dari Allah, tidak. Nah, kalau gitu jangan makan. Ketika haji dia katakan kalau tak ada gerak Allah, tapi makan siang tak ada, dia bercakap macam itu. Mestinya kalau orang konsisten haji bicara gitu, makan pun jangan bergerak. Kau sudah makan, belum ada gerak dari Allah. Kenapa waktu haji mengatakan gerak Allah, kenapa ketika giliran makan bergerak sendiri? Berarti tak betul cara berpikirnya. Oleh sebab itu maka ini poin yang pertama, bahwa ada satu ibadah besar bernama haji. Umat Islam mesti mapan ekonomi. Kalau tidak mapan ekonominya, batal ayat. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kita menjadi orang Indonesia, ini bukan permintaan kita. Tak pernah di antara kita ini yang request dulu minta kepada Allah waktu Allah meniupkan ruh melalui malaikat, wa nafakha fihi ruh, ditiupkan ruh. Apa ada di antara bapak ibu yang hadir ini request, aku mau jadi orang Indonesia? Ada? Tak ada. Kita ditakdirkan menjadi orang yang paling jauh. India masih dekat, Pakistan lebih dekat, Irak dekat, tapi kita disebut dengan Indonesia. Nesia artinya pulau, Indo artinya India. Indonesia pulau-pulau kecil di balik India. Saking kan jauhnya kita. Pulau-pulau kecil di balik India. Makanya orang Arab menyebut kita Al-Juzur Al-Hindiyah. Pulau-pulau kecil di balik India. Kita paling ujung. Tapi yang masuk surga boleh jadi kita lebih dulu. Gitu cara menyenangkan hati orang yang ngantri paling ujung. Karena tidak ada jamin, Nabi menjamin bahwa kamu akan masuk surga belakangan karena belakangan masuk Islam. Tidak. Karena Nabi pernah melihat kita ketika sahabat di perang Uhud patah, berdarah gigi, menetes darah. Apa kata sahabat? Berdoalah ya Rasulullah, engkau punya satu doa mustajab. Nabi Musa sudah memanjatkan doa itu rata musuh-musuh Allah, tenggelam Fir'aun. Kalau kau doa ini sekali ini mati mereka semua. Kata Nabi tidak. Syafa'atan li ummati, untuk syafaat bagi umatku yang akan datang belakangan. Mereka itu ikhwani. Kami itu ya Rasulullah. Tidak, antum ashabi, kalian sahabatku. Yang mereka itu adalah ikhwani. Siapa itu ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni. Mereka beriman kepadaku tapi tak pernah melihat aku. Mudah-mudahan kita itu insyaAllah. Tak pernah kita lihat dia. Tak pernah kita lihat bagaimana bentuknya. Jangankan melihat nyata, mimpi aja susah. Tapi kita percaya kepada dia. Mau keluar duit untuk dia. Berjuang harta, tenaga dan nyawa untuk dia. Itulah yang sudah didoakan Nabi 1500 tahun yang lalu.